Patuh sama orang tua bisa menjadi anak yang pengecut. Ini banyak yang baper ya waktu gue bikin konten sebelumnya ya, tentang patuh sama orang tua bisa bikin pengecut gitu. Kenyataannya ya banyak ya, rata-rata ya mediocre ya, mental rata-rata orang Indonesia tuh kayak gitu. Kenapa sih orang tua ya orang pengennya orang tua tuh dimuliakan ya, diagungkan, wacananya seperti itu ya. Orang tua harus dihormati sama anak-anak, harus berbakti sama orang tua, surga di telapak kaki ibu ya. Itu cuma wacana doang gitu. Kenyataannya nggak semua ya. Orang tua ada yang belum siap jadi orang tua gitu. Orang tua ada yang rela ya membunuh masa depan anaknya. Ini kayak orang tua yang menggugurkan kandungan. Anaknya mungkin kalau misalnya tidak digugurkan bisa menjadi orang sukses, membantu bangsa, apa berguna buat bangsa dan negara, tapi digugurkan. Ada orang tua yang kayak gitu, dan ya ini mental yang kayak gitu ya. Ini mental yang apa ya, mungkin setelah menggugurkan dia punya anak, kejadiannya sebenarnya dia belum siap jadi orang tua gitu. Jadi ya bisa menghasilkan ya, kayak anak yang pengecut gitu. Banyak hal-hal ya. Contohnya orang tua ya tidak bermaksud, pasti tidak pengen anaknya jadi pengecut ya. Cuma cara didiknya itu mengarahkan ke anak jadi pengecut ya. Kayak misalnya jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kamu jangan kayak gini, kamu gini aja. Jangan kayak gitu, bahaya, ini aja aman. Semuanya diarahkan ke keamanan, sehingga anaknya nggak bisa ngambil keputusan ya. Itulah, nggak bisa mengambil keputusan tuh alias ya pengecut itu gitu. Dan ya namanya jadi anak, kok lo nggak diem aja sih gitu, lo nggak ya keputusannya kayak gimana ya, lo nggak berani cari duit, nggak berani ngelamar kerja, nggak berani buka usaha. Nah ini yang arahnya kalau topik tentang gue tuh kesini, arahnya tuh gitu. Nggak cuma pengecut berantem, bukan kayak gitu. Pengecutnya ke arah produktivitas, jadi harus paham dulu. Nah, kalau pengecut-pengecutnya ke arah yang jago-jagoan, maco-macoan, kalau laki itu nggak ke arah situ, nggak guna juga gitu. Kecuali olahraga tinju, beda lagi. Nah masalah mental tarung di sini ya kita tahu ya, berdasarkan ya nggak usah berdasarkan deh, apa yang diajarkan di kejadian nyata ya, realitas. Gue ngeliat saudara gue sendiri ya, dulu sama orang tuanya apa-apa disabet pakai gesper, apa-apa disabet. Dan juga ini bukan cuma orang tua dalam artian di rumah, orang tua di sekolah juga gitu. Zaman gue sekolah ya pokoknya ada satu anak yang nggak ngerjain PR, semua disabet pakai penggaris yang tebal kayak gitu. Nah, inilah yang bikin apa ya, jadinya anak nggak suka sekolah, nggak suka belajar, arahnya ke situ. Ujung-ujungnya kalau dia nggak mau belajar ya dia bisa jadi pengecut, karena dia nggak mau menambah ilmu. Dia suka menjadi zona nyaman ya, suka gitu-gitu aja, suka punya pikiran yang dangkal, cetek ya. Dia ya gitu aja, wacana orang tua harus berbakti sama orang tua. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kayak tadi ada orang tua nggak sayang sama anaknya karena emang belum paham, mereka belum siap jadi orang tua gitu. Ada yang ya asiknya apa sih, sekedar senang-senang aja pacaran, tahu-tahu pengen nikah gitu. Cuma mereka belum siap jadi orang tua gitu. Kayak gue tuh mau nikah aja, gue udah ke toko buku gitu, baca jadi orang tua kayak gimana, jadi anak kayak gimana, jadi suami kayak gimana gitu. Meskipun namanya belajar itu cuma sedikit ilmu yang diingat gitu ya. Ya cuma dari sedikit itu ada gitu, daripada orang yang
gak mau belajar sama sekali, cuma kawin udah besoknya bangun makan, cari duit kayak gitu aja buat biaya, sehingga mereka lupa jadi orang tua. Giliran udah punya anak, ya taunya begitu, cari duit beli susu anak dia aja. Jangan ke situ, jangan ke sini, jangan keluar malam, jangan main, izin dulu. Kalau salah dihukum, hukumannya berat. Terlalu galak, terlalu gampang marahin, sedikit ngegas. Ya inilah, apalagi ya, cerita yang orang tua yang sebenarnya ngajarin anaknya korupsi, cuma dia tidak ngajarin secara langsung gitu. Jadi kayak oke, dia misalnya ya pegawai negeri korupsi kayak gitu. Ya dia punya anak, ya dia anaknya harus, ya jangan hidup susah ya, segala sesuatunya makan gizi terbaik, kasih apa fasilitas gadget terbaik, sekolah yang mahal semuanya, sehingga si anak itu mencontoh, gue jadi figur bapak gue aja deh. Bapak gue kerja di pemerintah, ya gue mati-matian belajar buat jadi kayak bapak gue deh, jadi orang pemerintah. Tiba saatnya kenyataan hidup ya, dia dapat gaji setahun 2 tahun, ternyata kok ini nggak sesuai apa yang dia pangkat lebih tinggi ya dari orang tuanya gitu. Dia lebih pinter, tiba-tiba dia ngelihat slip gajinya, ini nggak sesuai, orang tua gue dapat lebih dari ini gitu. Dia punya rumah, dia bisa beliin gue gadget, sedangkan gaji gue cuma buat kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jadi si anak tuh langsung nalarnya tuh nyamber gitu ke otaknya. Oh ternyata orang tua gue selama ini cari duitnya tidak halal gitu. Tidak halal yang dihalalkan. Orang tua nggak mengajarkan dia korupsi, cuma dia mengajarkan dia itu hidup yang serba lebih dari apa yang dia dapat, apa yang dia hasilkan, apa yang pendapatan dia sesungguhnya gitu. Tapi gara-gara itu ini mengajarkan anak untuk korupsi. Nah, ini salah satu aja korupsi ya, bisa jadi yang kriminal. Dia nggak ngajarin anaknya jadi rampok, jadi pembunuh atau tukang malak gitu. Cuma dia ngasih contoh yang ya dampaknya bisa ke arah situ gitu. Jadi nggak semua orang tua ini suci ya. Ada karena mental mereka belum siap jadi orang tua kembali. Jangan cuma hidup dalam dongeng wacana gitu. Kita harus paham ya realitas ini kayak gimana nih. Realitas nih, kenyataannya. Nggak cuma apalagi nyenggol ke unsur psikologi ya, harus paham ya, mereka jahat kenapa, akumulasi kejadian dari orang tua, pengaruh lingkungan ya kayak gitu. Cuma jangan mengklaim atau menjudge kalau gue bikin konten patuh sama orang tua itu bisa jadi pengecut, kayak seakan-akan gue anak yang menyalahkan orang tua gitu. Ini gue ya tujuannya tuh ini konteksnya tujuannya biar yang ngerasa pengecut ya, di zaman sekarang yang nonton video ini biar jangan jadi pengecut terus gitu. Harus berani sadar dirinya siapa, harus berani mengubah ya, keluar dari zona nyaman gitu. Jadi jangan cuma lihat konten potong-potong terus ngeliat judulnya doang terus langsung asumsi, otaknya dangkal, jadinya asumsinya ya yang cetek-cetek kayak gitu ya. Harus dalam, harus ya lo belajar gitu loh. Lo belajar dulu psikologi, lo belajar dulu contoh di lapangan gitu. Nggak cuma langsung nonton konten terus kayak sok tahu gitu. Banyak kan orang kan kayak gitu, konten sok tahu, ya taunya kayak gitu, wacana doang, kebanyakan wacana. Kehidupan nyatanya orang belum paham.